Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan aku di rumah aja. Di rumah lagi, di rumah terus. Bosan. Aku bosan. Hei, emangnya kamu aja yang bosan? Aku juga bosan. Apalagi aku anak tunggal. Nggak ada yang nemenin aku bermain. Aku juga bosan dan kesepian. Aku juga sama, bosan, capek juga. Sekolah online ini bikin aku makin banyak tugas. Aku juga kesel, capek, dimarahin mama terus. Sekarang mama jadi suka marah-marah, marah lagi. Iya benar, mamaku juga jadi makin cerewet dan tambah galak. Masa sih aku nggak boleh makan? Kan masa pertumbuhan. Wares, cepet beresin tugasnya. Jangan ngemil melulu. Tuh kan, sepertinya aku tuh salah terus. Iya benar. Mama jadi galak. Lebih galak daripada ibu guru di sekolah. Padahal dulu mama nggak begitu. Desember kan ada Natal ya. Bisa nggak ya Natalan seperti tahun-tahun lalu? Aku rindu teman-teman di gerejaku.
Di, Ardi, bangun. Udah siang ini. Kamu nggak kuliah? Hari ini nggak ada kuliah, Mah. Kuliahnya besok. Kamu ini aneh. Tiap hari kamu dibangunin, kamu selalu bilang kuliahnya besok, kuliahnya besok. Yang bener, Di. Jangan bohong, ah. Ayo bangun, bangun. Mama ini. Udah kalau Mama nggak percaya sama Ardi, Mama tanya aja deh sama teman-teman Ardi. Di, bayar kuliah itu mahal. Kuliah online, pulsa mahal. Kamu kok malah malas-malasan? Kamu tuh maunya apa sih? Mama serius tanya maunya Ardi apa? Ardi tuh cuma pengen ketemu sama teman-teman lagi kayak dulu, Mah. Kumpul bareng, main bareng, gak diatur ini itu, harus gini gitu. Itu, Mah, itu yang Ardi mau. Ardi, kamu tahu nggak, Nak? Mama juga punya keinginan. Mama juga punya harapan. Mama tuh gak mau kehilangan kamu. Cukup Mama ditinggal oleh papa yang sakit. Cukup Mama rasa kepahitan telah ditinggal oleh teman-teman Mama secara mendadak karena sakit. Makanya Mama jadi cerewet sama kamu, Ardi. Mama banyak ngatur ini itu karena Mama gak mau kehilangan kamu, Ardi. Mama juga ingin keadaan kembali seperti dulu. Mama juga ingin baik-baik seperti dulu, Ardi. Sally, bagaimana penjualanmu hari ini? Sesuai target nggak? Belum sih, Pak. Sepi banget sekarang. Apalagi di kiri dan kanan kedai Sally dibangun kafe-kafe baru. Mereka menyediakan fasilitas yang wow banget lagi. Tempat yang nyaman, kekinian. Sedangkan kan kedai Sally cuma warung kopi kecil, Pak. Iya sih, Sally. Justru saat-saat seperti ini, kita harus bersandar terus pada Tuhan. Kan setiap pagi sebelum Sally buka kedai kopi, kita selalu berdoa bersama. Berapapun orang yang datang ke kedai kopi Sally, itu Tuhan yang kirim. Iya, Pak. Sally juga nggak ngeluh. Sally tetap bersyukur. Sally tetap berharap dan berserah pada Tuhan. Sel, Mama rasa malah di saat-saat seperti ini kita jadi lebih sungguh-sungguh berdoa ya. Mama juga tetap berharap sama Tuhan memulihkan perekonomian keluarga kita. Mama juga berharap Papa cepat kerja lagi. Mama juga bisa bantu kamu. Jadi kamu gak kerepotan mencari nafkah buat keluarga kita. Enggak kok, Ma. Sally malah seneng bisa bantu keluarga kita. Kan keluarga Sally sendiri. Tapi kita harus tetap berdoa dan berharap sama Tuhan supaya Tuhan yang pulihkan keadaan perekonomian keluarga kita. Aduh, udah jam berapa nih? Si Andre kemana ya? Tahu. Ya ampun, Dre. Kamu ini udah terlambat, santai lagi. Gimana nih kalian? Emang gitu kalau Andre. Selalu. Emangnya telat gitu? Kamu, Mandre, bikin kita bete. Udah latihan belum lagunya? Udah sih, tapi ya gitu dah.
Emang kita latihan buat apa, Kak? Ya latihan buat Natal lah Ivana. Sebentar lagi kan kita mau merayakan hari Natal. Oh iya ya Kak, aduh lupa Kak, sorry Kak. Alah, latihan-latihan, ngapain? Cuma WL-nya itu lagi, nggak berubah. Maksud lo apa bro? Ya udah jelas Bu, WL-nya itu lagi. Ngomong yang jelas maksud lo apa? Itu udah jelas. Lu pengen ngomong. Ya, Udah, cuma ngomong kenapa sih juga. harus diberantemin? Udah, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Selama ini gue udah berikan yang terbaik. Emangnya kurang apa coba? Udah, yuk kita latihan aja. Shalom teman-teman. Ini lagi latihan musik atau latihan mulut? Dari tadi saya duduk di belakang, saya dengar malah ribut urusan pribadi, ribut nggak terjadwal. Nah sekarang yuk kita lepasin rasa ego kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing. Dan sebentar lagi kan kita Natal nih. Ayo kita miliki semangat yang tinggi untuk kita sama-sama merayakan Natal dengan sukacita. Amin. Oke ya, semangat ya. Semangat! Saat situasi atau keadaan menekan hidup kita, saat sudah tidak ada lagi pintu yang terbuka, bahkan saat perasaan hati kita terbawa di dalam kemarahan, dan waktu-waktu yang kita jalani serasa membosankan akhir-akhir ini, mari kita tetap berdiri sebagai pribadi yang tetap berharap kepada Allah, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Iman kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami perubahan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan yang kita percayai selalu membawa kita untuk tetap memiliki keyakinan. Dan kita tetap memiliki pengharapan yang pasti. Untuk itu, bertahanlah dalam ketekunanmu dan tetap berharap kepada Allah.
Saudara-saudara sekalian bersukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang turun ke dunia. Menyelamatkan kita umatnya. Haleluya. Mari kita beritakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian balas surga, gembira menggerak. Mari bersama siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesus. Come sing it one more time. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Mari ceritakan. Waktu kau gembala Jaga domba-dombanya, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian balas surga, gembira menggerak. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesus. mari menari bagi Tuhan. Come on. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Katakan hai. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Yesusku. Haleluya. Yang bersukacita sorakan haleluya. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Yesus kita lahir bagi kita umat manusia. Amin. Memberikan keselamatan, memberikan kemenangan bagi kita semua. Berapa banyak yang percaya, selalu percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan jemaat Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kami. Haleluya. Mari bersama lagi jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. mari bersyukur akan cinta Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung beranjak, kami percaya kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Kami bersyukur akan cintamu Tuhan, dan kami percaya akan kebaikanmu. Mari bersama-sama lagi jemaat Tuhan, kita bersyukur akan cinta Tuhan. Katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah pergi dari kami. Mari sorakan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita semua. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia membawa hidup yang berkelimpahan dan hidup yang kekal.
di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pengharapan yang pasti hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan kami yang hidup. Mari nyatakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin Tuhan, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Saat hatiku gelisah, Kau memberiku ketenangan. Saat hatiku putus asa, Kau beriku pengharapan. Saat jalanku tertutup, Kau bukakan jalan bagiku. Kaulah Tuhan dan penolongku, sumber pengharapan hidupku. Ku bersyukur, Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku. Tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Saat hatiku gelisah, Kau memberiku ketenangan. Saat hatiku putus asa, Kau beriku pengharapan. Saat jalanku tertutup, Kau bukakan jalan bagiku. Kaulah Tuhan dan penolongku, sumber pengharapan hidupku. Ku bersyukur, Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku. Tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Tak dibiarkan orang yang berharap kepada tangan kasih-Nya selalu menopang dan memberiku kemenangan. Ku bersyukur, Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku. Tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Ku bersyukur, Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku. Tak tergoyahkan imanku,
Mari kita berdoa. Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, boleh merayakan ibadah Natal ini ya Tuhan. Semuanya ini karena kasih anugerah yang Engkau sudah limpahkan atas setiap kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh menjadi bekal di dalam perjalanan hidup setiap kami. Roh Kudus, kami mau menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang berada di rumah, dimanapun juga Bapak Ibu berada, mungkin sedang ada di luar kota, bahkan ada yang sedang di luar negeri. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan untuk pertama kali dalam sejarah GBI PPL, kita boleh merayakan ibadah Natal secara online. Karena memang sejak bulan Maret di tahun ini ibadah dilakukan secara online, dan beberapa bulan terakhir ada beberapa cabang yang sudah melakukan ibadahnya secara onsite dengan protokol yang ketat. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh gembala cabang, seluruh pekerja semua departemen, dan seluruh pelayan Tuhan di GBI PPL menyampaikan selamat Natal. Biarlah kita semua tetap menjadi terang di tengah dunia yang semakin kelam. Saya percaya setiap kita merayakan Natal, kita semua diingatkan kembali bahwa begitu besar kasih Allah atas kita semua, sehingga barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi lewat peristiwa Natal ini, setiap orang percaya mempunyai pengharapan. Nah, memasuki tahun 2021, kita semua diperhadapkan kepada situasi yang tidak menentu. Baik itu di bidang usaha, pekerjaan, pendidikan, termasuk juga di bidang ibadah. Kita masuk dalam suasana atau keadaan yang tidak pasti. Namun di balik semua itu, kita tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Nah, tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah tetap berharap kepada Allah. Tema ini akan menjadi tema besar sepanjang tahun 2021. Tetap berharap berarti kita semua terus-menerus berharap kepada Allah. Tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Pengharapan kita tidak pernah berubah. Dan tetap setia pada pengharapan yang datangnya dari Allah. Saya akan membacakan surat Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, di dalam versi King James yang sudah diterjemahkan itu bunyinya demikian. Sekarang Tuhan, sumber pengharapan kita, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sehingga kita dapat berlimpah dalam pengharapan melalui kuasa Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan. Sekarang Tuhan, sumber pengharapan kita, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman,
sehingga kita dapat berlimpah dalam pengharapan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu tetap berharap pada Allah? Ada beberapa alasan penting yang saya mau sampaikan pada hari ini untuk kita semuanya. Yang pertama, Allah satu-satunya sumber pengharapan. Kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber pengharapan, karena segala sesuatu di dunia ini bersifat fana. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat memprediksi keadaan yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Orang yang sehat tiba-tiba saja dinyatakan bahwa dia membawa virus di dalam tubuhnya. Orang yang sehat tiba-tiba saja jam 10 pagi dia masih berkata, gunakan face shield, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tiba-tiba jam 4 sore sudah dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang yang punya jabatan tiba-tiba saja bisa kehilangan jabatannya. Orang yang usahanya selama ini lancar-lancar saja, tiba-tiba saja mereka menghadapi hambatan yang begitu besar. Orang yang pandai seolah-olah mereka menjadi tidak berdaya. Bahkan negara adik kuasa pun menghadapi situasi seperti ini tidak dapat berbuat banyak. Jadi memang keadaan dunia itu bisa tiba-tiba berubah, membuat kita tidak dapat berharap kepada apa yang ada di dunia ini. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, yaitu bahwa Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, seorang putra telah lahir bagi kita dan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kalau saja kita menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan, maka hidup ini, kalau saja kita tidak menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan kita, maka hidup ini pasti diisi dengan keputusasaan. Dan tidak jarang ketika seseorang ada di dalam keadaan putus asa untuk menyelesaikan persoalannya, dia bisa mengambil jalan pintas, yaitu segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Atau mungkin juga dia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan dipermalukan. Oleh sebab itu, kita harus tetap berharap kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dan selama-lamanya kita harus tetap berharap kepada Allah. Nah, alasan kedua, mengapa kita harus tetap berharap kepada Allah? Yaitu ketika kita berharap kepada Allah, tetap ada sukacita dan damai sejahtera sekalipun di masa yang sukar. Sekali lagi saya bacakan Roma 15 ayat yang ke-13 versi King James tadi. Sekarang Tuhan sumber pengharapan kita memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sehingga kita dapat berlimpah dalam pengharapan melalui kuasa Roh Kudus. Saya ingin sampaikan, untuk menghadapi tahun 2021 adalah
cara yang tepat untuk kita bisa memiliki damai sejahtera dan sukacita adalah tetap berharap kepada Allah. Karena ketika kita berharap kepada Allah, maka sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam setiap kita, asal saja kita memelihara iman kita. Rasul Paulus berkata begini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam pesta, bukan bersukacita ketika harta kita mencukupi, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini merupakan pesan daripada Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi disebut juga sebagai surat sukacita. Karena sekalipun surat Filipi ini hanya 4 pasal, tetapi di dalam 4 pasal itu dia berkata bersukacitalah, ataupun sukacita itu sebanyak 16 kali. Dan dia menyampaikan bersukacitalah di dalam Tuhan bukan ke dalam keadaan bebas. Bukan dia sedang menikmati kehidupan yang baik, tetapi ketika dia ada di dalam penjara. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sukacita itu sebetulnya bukan bergantung kepada situasi. Sukacita itu bukan bergantung kepada keadaan, tetapi bergantung kepada siapa yang ada di dalam kita. Ya, saya percaya oleh sebab itu ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu memelihara iman kita melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kenapa kita harus selalu bersukacita? Ya, di tengah keadaan yang sukar, yaitu karena ketika sukacita itu ada di dalam kita, maka tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kuat. Kita tahu bahwa sukacita dan damai sejahtera adalah buah Roh Kudus. Artinya tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa bersukacita, kita tidak mungkin bisa damai sejahtera di tengah masa yang sukar. Kalau kita bisa bersukacita sekarang ini, saudara, itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam kita semuanya. Kita yang sudah percaya, yang sudah lahir baru, perlu terus menerus berusaha untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita, maka sukacita dan damai sejahtera itu menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, muncul pertanyaan, apa sih bedanya antara sukacita dan damai sejahtera? Saudara, sukacita itu tampak dari luar. Jadi, kalau orang wajahnya berseri-seri, kalau bawaannya ceria, kalau penampakan luarnya selalu bergembira, ya dia disebut sukacita. Nah, sedangkan damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Banyak orang, saudaraku, yang tidak mengenal Roh Kudus atau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, wajahnya kelihatannya sukacita sekali, penampilannya sangat bergembira, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan penderitaan, hatinya penuh dengan kesedihan. Tetapi orang yang punya Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus,
pasti wajahnya berseri-seri dan hatinya dipenuhi damai sejahtera. Oleh sebab itu tidak heran orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, luar dan dalamnya itu sama. Nah, kita ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan demikian, ketika orang itu punya kegembiraan di dalam hatinya, punya damai sejahtera di dalam hatinya, maka tubuhnya akan sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan demikian, kita tidak akan kekurangan pengharapan, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk terus berlimpah di dalam pengharapan. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita harus berharap kepada Allah, yaitu pengharapan terbesar adalah kekekalan. Kalau saya bagi, pengharapan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pengharapan pengharapan yang kita genapi ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Kemudian pengharapan jenis yang kedua adalah pengharapan yang akan kita genapi kelak di dalam kekekalan. Nah, kalau kita belajar dari Daud dan Abraham, ya, mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, ayat ini diulang oleh Daud, ya, diulangi lagi di dalam Mazmur 42 ayat 12 dan Mazmur 43 ayat yang ke-5. Berarti kalau sampai diulang 3 kali dengan kata-kata yang persis sama, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi kegelisahan, saudaraku, maka pikiran perasaan kita harus diarahkan untuk tetap berharap kepada Allah. Dengan perkataan lain, berharap kepada Allah itu menjadi jalan yang sangat tepat. Demikian juga dengan Abraham. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, usianya sudah lanjut, istrinya sudah mati haid, namun pada akhirnya pengharapan Abraham menjadi kenyataan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, yang menjadi masalah adalah banyak orang percaya ketika semuanya berjalan lancar, ketika keluarganya baik, ketika semuanya oke-oke saja, dia tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Namun ketika keadaannya berubah, menjadi sulit, menjadi banyak hambatan, barulah orang itu menaruh harapannya kepada Allah. Padahal tetap berharap kepada Allah berarti pengharapan kita tidak boleh berubah oleh situasi dan keadaan. Mungkin kita berharap terjadi pemulihan ekonomi, namun ternyata kenyataannya sekarang pemulihan ekonomi belum terjadi. Sepertinya tidak ada dasar untuk kita berharap. Kenapa sampai saat ini dunia perdagangan, dunia ekonomi, dunia industri belum pulih? Mungkin hari-hari ini usaha pekerjaan kita mengalami banyak hambatan. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin target belum tercapai, atau mungkin kita sedang sakit. Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa membukakan jalan-jalan yang seolah-olah sudah tertutup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita tetap menaruh pengharapan kita dan tetap percaya kepada Tuhan, tidak mungkin, tidak mustahil,
jalan-jalan yang baru Tuhan akan bukakan buat kita semuanya. Nah, pengharapan yang kedua, jenis yang kedua, yaitu pengharapan yang akan digenapi kelak dalam kekekalan. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin sampaikan bahwa inti pengharapan yang paling besar, yang paling utama buat orang percaya adalah pengharapan yang berkaitan dengan masalah kekekalan. Tidak salah kalau kita berharap yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Tidak salah, saudaraku. Tetapi itu bukan yang paling utama. Kenapa? Karena ketika kita menjalani kehidupan, kenyataannya apa yang semua kita harapkan ternyata tidak semuanya terjadi. Apa yang baik mungkin belum tentu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang orang percaya pun bisa mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, tekanan. Nah, oleh sebab itu saya ingin sampaikan bahwa sebuah harapan muncul kalau di balik harapan itu ada tujuan di dalamnya. Kalau kita mengacu kepada Yohanes 3 ayat 16 tadi, apa tujuan di balik pengharapan kita? Yang pasti yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya, kita tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Jadi sebagai orang percaya, yang kaitannya dengan kekekalan adalah percaya akan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Kalaupun kita sudah dipanggil Tuhan, ternyata Tuhan Yesus belum datang, kita percaya di balik kematian jasmani kita akan dibangkitkan dari kematian. Kemudian kita akan bertemu muka dengan Tuhan, lalu hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kenapa murid Tuhan Yesus siap menjadi martir? Ada yang dipotong kepalanya, ada yang ditombak tubuhnya, ada yang disalib dengan kepala terbalik. Jawabannya karena mereka punya pengharapan. Dan di balik pengharapan itu ada tujuan yang pasti. Akibatnya ketika mereka menghadapi semua itu, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi kondisi itu. Demikian juga dengan kita. Saudara, hari-hari ini bukan hari yang mudah. Banyak kesulitan yang dapat kita hadapi. Banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap memiliki pengharapan yang tidak pernah berubah. Sehingga kita dapat meraih kekekalan itu. Rasul Paulus berkata demikian. Penderitaan yang sekarang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Yang jadi pertanyaan, apakah kita menerima kekekalan dalam keselamatan ataukah kekekalan di dalam kebinasaan? Saya berharap semuanya kita menerima kekekalan di dalam keselamatan. Memang untuk masuk ke dalam keselamatan itu perlu perjuangan. Hidup takut akan Tuhan, harus mempersiapkan diri dan tetap berharap kepada Allah. Suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita sebagai mempelai pria, yang menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Dan mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa pengharapan itu ibarat sauh yang kuat, yang menjadi pegangan saat kita mengalami badai kehidupan. Pengharapan itu ibarat teropong yang bisa melihat jauh ke depan di balik apa yang sedang kita alami. Sebagai ayat terakhir saya bacakan Kolose 1 ayat 23. Sebab itu
Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pada kesempatan ini saya mau bertanya, kepada apa kita berharap? Kepada siapa kita berharap dan percaya? Hartakah? Jabatankah? Sesama manusiakah? Jangan menaruh harapan kepada sesuatu yang salah. Tetaplah berharap pada Allah dengan mempertahankan iman, dan mintalah selalu kekuatan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Itulah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pengharapan kami. Ketika kami menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Allah, kami tetap percaya ada damai sejahtera dan sukacita dalam diri setiap kami. Sekalipun ada di tengah-tengah kami dalam kondisi yang sukar. Dan kami sadar pengharapan kami yang paling besar, yang paling utama adalah kekekalan. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh berjumpa muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan firman yang kami dengar pada hari ini, sehingga itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan lewat itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya menghadapi hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, kami tetap
berharap kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Shalom seluruh jemaat dan pengerja GBI PPL dimanapun berada. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan dan doa yang dipanjatkan oleh seluruh jemaat dan pengerja GBI PPL, maka saya ada dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih buat semuanya. Biar Tuhan sendiri yang membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tak lupa saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh merayakan ibadah Natal, sekalipun di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan, bagi gerejamu GBPPL dengan seluruh pengerja dan jemaat ya Tuhan. Kami bersyukur terlebih lagi untuk pesan-pesan-Mu Tuhan, yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Pak Budiman Tuhan. Supaya kami tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi Tuhan.
Karena kami tahu ketika kami tetap berharap kepada Tuhan, maka ada damai sejahtera dalam hidup kami. Maka ada sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tahu hanya di dalam Engkau kami menerima kekekalan, kami menerima hidup yang kekal. Karena di luar Engkau Tuhan, tidak ada Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, seluruh pengerja dan seluruh jemaat Tuhan. Untuk kami Tuhan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tetap berharap kepada Tuhan, maka pintu-pintu yang tertutup kami percaya akan dibukakan oleh Tuhan. Maka kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati Pak Budiman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapi lebih lagi dengan pengurapan yang baru. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri, anaknya, mantunya, dan cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh gembala-gembala dengan keluarga besarnya Tuhan. Berkati seluruh pengerja Tuhan. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa dan negara kami. Bahkan Kau punya rencana yang besar atas bangsa dan negara kami Tuhan. Bahkan kami percaya Kau akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati hasil negeri kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi. Berkati Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena diperhadapkan dengan setiap keputusan demi keputusan. Bila setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati seluruh menteri yang mendukung Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Berkati juga TNI dan Polri Tuhan. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Dan kami serahkan bangsa dan negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita membuka hati kita, arahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah dengan iman, berkat, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, melalui kasih-Nya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Natal tahun ini kita diingatkan untuk tetap berharap kepada Allah. Karena memang Allah adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pertolongan, kuasa dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Akhirnya saya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GB PPL yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Lukas Suherli bersama istri dan keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala-galanya, sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber pertolongan. Dan bagi Dia tidak ada barang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Jemaat GB PPL di seluruh cabang yang ada. Kiranya di dalam suasana Natal tahun ini kita tetap selalu mengikuti tuntunan Tuhan.
apapun keadaan, apapun kejadian yang sedang kita hadapi hari ini, tetaplah percaya bahwa tuntunan Tuhan itu pasti nyata di dalam hidup kita semua. Itu mari kita selalu berharap, bergantung dan percaya hanya kepada Yesus Tuhan. Untuk itu kami berdua, saya dan istri mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI PPL yang dikasihi Tuhan. Setiap hari Natal kita selalu diingatkan Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai kesudahan zaman. Tuhan adalah gembala yang baik di setiap musim hidup kita sampai kesudahan zaman ini. Nah itu mari saudara, bersama-sama kita tetap mengiring dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Muda Erik Kristianto bersama dengan istri, mewakili seluruh jemaat dan pekerja GBI PPL Majesty mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Mari masuki tahun 2021 dengan tetap percaya dan berharap kepada Allah. Dan saya percaya sepanjang umur hidup kita akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Natal adalah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, termasuk kita semua. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan sumber segala yang baik. Tempat kita berharap kepadanya. Sebelum tahun ini berakhir Bapak Ibu Saudaraku, pastikan kita adalah orang yang tetap berharap kepada Allah. Kami mewakili seluruh jemaat dan pengerja PPL Kopo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di hari Natal, kelahiran Yesus membawa sukacita dan pengharapan bagi para gembala, orang-orang kecil yang hidupnya menderita. Di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami, kiranya Natal tahun ini membawa sukacita dan memberi pengharapan yang baru bagi kita semua. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru. Tetap berharap pada Allah. Salam. Di momen Natal ini kita semua mendapat pesan dari Gembala bahwa kita harus hidup tetap berharap kepada Allah. Dan pesan ini menjadi pesan bagi kita semua untuk tahun 2021. Pengharapan ini seperti bahan bakar di dalam sebuah kendaraan. Seberapa besar bahan bakar itu, sebesar itu pula kendaraan itu bisa bergerak. Orang terpuruk bisa bangkit karena dia punya pengharapan. Orang bisa tahan menderita karena dia masih tetap punya pengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berharap kepada Allah. Bahkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Saya, Pendeta Muda Gustianto bersama dengan istri mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua, saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu teman-teman semua dan selamat Tahun Baru 2021. Saya Iwan sebagai Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih yang pertama buat Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kebaikan Tuhan. Juga buat pemimpin rohani yang saya kasihi, juga untuk rekan-rekan Panitia Natal yang sudah berjerih lelah, juga untuk pengisi acara, untuk tim produksi, untuk tim IO, dan untuk rekan-rekan yang lain yang sudah berjerih lelah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan yang membalas setiap jerih lelah dari teman-teman semua dengan berkat kesehatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, saya tetap mengingatkan untuk tetap berharap kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.
gelisah, Kau memberiku ketenangan. Saat hatiku putus asa, Kau beriku pengharapan. Saat jalanku tertutup, Kau bukakan jalan bagiku. Kaulah Tuhan dan penolong